Halo teman-teman, banyak pemula yang gagal impor karena barangnya tertahan atau kena denda besar gara-gara salah pilih HS code. Kadang-kadang mereka berpikir tinggal cari di website INSW, ketik nama barang, kemudian memilih deskripsi yang paling mendekati, kemudian memilih tarif yang paling murah, itu salah ya. Saya akan ajarkan kepada teman-teman cara membaca strukturnya dari nol ya, sekalian menjawab pertanyaan teman kita di kolom komentar. Screenshot komentar ada di layar. HS Code itu mempunyai aturan main hukum yang ketat. Hari ini akan saya ajarkan kepada teman-teman 7 langkah praktis dan sakti menentukan HS Code menggunakan BTKI atau Buku Tarif Kepabianan Indonesia. Agar teman-teman tidak salah kamar saat lapor pajak impor ya. Mari kita bedah. Di Indonesia, sistem kita itu adalah self-assessment. Artinya apa? Anda yang menentukan sendiri kodenya, tapi kalau salah, Anda juga yang menanggung resikonya atau menanggung dendanya. Website INSW itu cuma kamu saja, tapi untuk tahu kata mana yang benar, Anda harus tahu tata bahasanya. Dari mana? Dari sebuah buku namanya BTKI, Buku Tarif Kepabianan Indonesia. Atau jika teman-teman tidak mempunyai bukunya, teman-teman bisa download versi PDF-nya dengan kata kunci salinan PMK nomor 26/PMK 10/2022. Atau jika teman-teman mau, teman-teman bisa klik link saya di deskripsi, saya sudah downloadkan untuk teman-teman. Tanpa paham BTKI, teman-teman bisa terjebak barang yang harusnya kena izin khusus atau lartas, tapi teman-teman lapor sebagai barang bebas. Akibatnya apa? Barang teman-teman bisa disita atau denda berkali-kali lipat. Jika teman-teman ingin mengetahui buku BTKI itu seperti apa, ini saya kasih tunjuk. Bukunya seperti ini, Buku Tarif Kepabianan Indonesia, dan edisi tahun 2022. Dan buku ini, BTKI ini, direvisi atau diupdate setiap 5 tahun sekali. Jadi, BTKI adalah daftar klasifikasi barang yang berlaku di Indonesia. Strukturnya menggunakan standar internasional yang disebut Harmonized System atau HS. Di Indonesia kita memakai 8 digit. Mari kita bedah artinya. 2 digit pertama adalah bab atau chapter. Ini adalah kelompok besarnya. 4 digit pertama adalah post atau heading. Ini adalah kelompok yang lebih spesifik dalam bab. 6 digit pertama adalah subpost atau subpost heading. Ini adalah standar internasional WCO yang sama di seluruh dunia. 8 digit adalah post tarif. Ini adalah standar ASEAN, AHTN, dan Indonesia yang menentukan berapa persen pajak yang harus teman-teman bayarkan. BTKI mempunyai 21 bagian dan 99 bab. Apa saja strukturnya? Saya sudah berikan screenshotnya di layar teman-teman ya. Dan di setiap bab dan bagian ada catatannya. Ini yang perlu teman-teman baca sebelum teman-teman mengidentifikasi suatu barang. Mari kita analogikan pencarian HS Code seperti mencari alamat rumah. Deskripsi barang atau spesifikasi barang adalah nama orang yang mau teman-teman cari. Bab atau bagian adalah nama kotanya, masukin ke kelompok besar. Catatan bab adalah papan pengumuman di gerbang perumahan, apakah orang ini benar masih tinggal di situ atau sudah pindah. HS Code 8 digit adalah nomor rumah dan RT RW-nya. Titik akurat untuk bayar pajak. Sudah mendapatkan gambarannya seperti apa kan? Mari kita lanjut. Sekarang kita ambil sebuah contoh kasus, let's say seorang importir ingin mengimport kaca yang diperuntukkan untuk lensa kacamata. Langkah pertama adalah ketahui dulu spesifikasi barang yang ingin Anda import secara detail. Jangan cuma bilang kaca aja, Anda harus cari tahu dulu kaca ini terbuat dari apa dan diperuntukkan untuk apa. Untuk kasus ini, kaca ini diperuntukkan untuk lensa kacamata. Langkah kedua adalah cari dulu kelompok besarnya. Kaca masuk ke bagian 13, yaitu barang dari batu, plester, semen, asbes, titik-titik, sampai dengan kaca, barang dari kaca, dan barang dari kaca. Dan kaca masuk ke bab 70. Bab 70 adalah kaca dan barang dari kaca. Nah, ini magicnya di sini nih. Seperti yang pernah saya katakan sebelumnya, ini poin yang paling krusial yang sering dilewatkan oleh banyak orang. Sebelum memilih angka HS Code, Anda wajib baca catatan bagian dan catatan babnya.
Dan kebetulan untuk kasus ini, bagian 13 tidak ada catatannya, tetapi yang ada catatannya adalah bab 70. Di catatan ini ada salah satu aturan namanya eksklusif atau pengeluaran barang. Mari lanjut mengidentifikasikan import kaca untuk kacamata. Ada import kaca yang diperuntukkan untuk lensa kacamata yang terbuat dari kaca. Kemudian teman-teman lihat di bab 70, yaitu kaca dan barang dari kaca, ada catatan bab di situ. Nomor 1, bab ini tidak meliputi pas bagian untuk bagian yang F. Serat optis, elemen optis dikerjakan secara optik, alat suntik hipodermis, mata buatan, termometer, barometer, hidrometer, atau barang lainnya dari bab 90. Artinya apa? Meskipun barang teman-teman dari kaca, BTKI melarang teman-teman pakai bab 70. Jadi teman-teman harus pindah ke bab 910 berdasarkan catatan bab poin 1F. Sehingga teman-teman harus pindah ke bab 90 karena fungsinya sebagai alat optik. Inilah kenapa baca catatan itu hukumnya wajib. Oke, sekarang kita lanjut melihat bab 90. Import kaca untuk lensa kacamata ada pada import kaca untuk lensa kacamata ada pada subpos 9004. Kacamata pelindung dan sejenisnya, korektif, protektif atau lainnya. Turun ke bawah, takik 1, kacamata pelindung sinar matahari. Itu bukan yang kita cari. Takik 2, lain-lain, itu bukan yang kita cari. Kemudian turun ke bawah, di bawah lain-lain ada takik kedua, kacamata korektif. Takik kedua lagi, kacamata pelindung korektif. Kacamata pelindung protektif. Jadi, import lensa untuk kacamata masuk kepada pos tarif 9004 9010 kacamata korektif. Oke, sampai sini semoga jelas ya penjelasan saya bagaimana cara pembacaan HS Code di buku BTKI atau di PMK nomor 26 tersebut. Nah, rangkuman dari langkah sebelumnya, langkah 5, jika di catatan tidak ada larangan, barulah Anda cari di bab tersebut sesuai spesifikasi teknisnya ya. Dari 4 digit turun ke 6 digit sampai ketemu 8 digit terakhir, mana spesifikasi yang paling tepat dari deskripsi barang yang akan Anda import. Langkah ke-6, jika ternyata di catatan diperintahkan pindah bab, maka ikuti petunjuknya. Cari di bab yang ditunjuk sampai ketemu spesifikasi yang paling akurat. Ingat, 1 digit salah bisa mengubah tarif pajak dari 0% sampai 15%. Langkah ke-7, nah kita sudah dapat HS Code-nya nih. Mari kita ke portal INSW ya. Dengan input kode final 8 digit dan cek perizinannya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk import kaca untuk lensa kacamata, biaya masuknya berapa, PPh-nya berapa, dan PDR ini juga berapa. Kemudian ada lartas atau tidak, semua informasi pajak dan perizinan bisa diketahui di sini. Nah, teman-teman, ada satu rahasia lagi yang wajib teman-teman tahu. Tujuan pemakaian barang bisa mengubah segalanya. Mari kita ambil contoh unik. Contoh kasus ada seorang importir ingin mengimport zebra dan diperuntukkan sebagai wahana pertunjukan. Secara logika, zebra adalah binatang hidup ya teman-teman. Maka langkah awal kita pasti mencari di bab 1 atau binatang hidup. Mari kita buka catatan bab 1. Di PMK saja ya kita carinya ya. Di situ tertulis jelas di poin C, bab ini tidak meliputi binatang dari pos 9508. Nah, artinya apa? Jika zebra ini diimport untuk atraksi sirkus atau wahana pertunjukan atau hiburan, dia diusir dari bab 1. Kita cari dulu bab 95 ya. Nah, di sini zebra untuk wahana pertunjukan atau wahana atraksi ada di HS Code 9508, yaitu sirkus keliling dan traveling menagerie, wahana taman hiburan dan hiburan taman air, permainan taman hiburan, termasuk galeri tembak teater keliling. Nah, merujuk ke bawah kita lihat mana yang barang yang masuk ke dalam zebra. Di sini, zebra yang diperuntukkan untuk wahana pertunjukan atau sirkus keliling masuk kepada 9508 1000. Nah,
Kenapa zebra yang diperuntukkan untuk wahana pertunjukan itu dikeluarkan dari bab 1? Karena Bea Cukai menganggap zebra tersebut bukan lagi sekedar komoditas binatang hidup ya, melainkan bagian dari industri hiburan. Jadi kasus zebra untuk wahana pertunjukan dan kaca untuk lensa kacamata ini adalah bukti kenapa kita wajib melihat catatan bab atau catatan bagian sebelum input HS code di INSW. Catatan bab 1 ini adalah rambu yang memberitahu kalau zebra ini untuk sirkus dilarang masuk di sini. Silakan lanjut ke bab 95. Selanjutnya, jika teman-teman sudah mengetahui HS code-nya, kembali ke portal INSW untuk cek perizinannya, lartasnya, serta berapa biaya pajak yang harus teman-teman sediakan untuk impor zebra ini. Nah, jadi jangan malas baca catatan bagian dan catatan bab ya. Urutannya adalah spesifikasi barangnya, cari bagian dan babnya, lihat catatannya, tentukan kodenya. Dengan cara ini, teman-teman punya dasar hukum yang kuat kalau nanti ditanya oleh petugas Bea Cukai. Nah, ini nih yang nggak banyak orang tahu. Kalau teman-teman cuma cek di portal INSW atau web Bea Cukai, teman-teman cuma bakal nemu deretan angka dan deskripsinya saja. Catatan bagian dan catatan bab yang saya ceritakan tadi nggak muncul di sana. Padahal kunci jawaban kenapa kaca untuk lensa diusir dari bab 70 dan kenapa zebra sirkus nggak boleh masuk ke bab 1 itu ada di catatan tersebut. Jadi buat teman-teman yang serius mau main impor, teman-teman wajib punya soft copy PMK BTKI ini atau minimal punya buku fisiknya. Jangan cuma ngandelin kolom search di website ya, karena kolom search nggak akan ngasih tahu kalau barang kalian itu salah alamat. Jadi poin-poin utama dari langkah praktis yang saya rangkum adalah langkah 1, deskripsi barang spesifik, bahan dan fungsinya. Langkah 2, tentukan bagian atau bab, lihat di BTKI atau PMK nomor 26. Langkah 3, buka buku BTKI atau PMK nomor 26. Langkah 4, baca catatan bagian dan babnya apakah barang tersebut dikeluarkan dalam kurung eksklusif atau tidak. Langkah 5, jika tidak ada eksklusif, cari di pos atau sub-pos yang sesuai. Langkah 6, jika ada eksklusif, pindah ke bab yang ditunjuk. Langkah 7, kembali ke portal INSW untuk melihat perizinannya. Jadi pesan moralnya apa? Teman-teman, jangan pernah malas baca catatan bab dan bagian ya. Karena hal ini adalah langkah penting untuk identifikasi barang impor teman-teman. Ingat, kesalahan klasifikasi bisa berakibat red line atau denda salah tarif. Punya kasus barang unik yang bingung cari HS code-nya? Tulis di kolom komentar, kita bedah bareng di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk ilmu import praktis lainnya.